Nah, mungkin kita juga pernah bertanya-tanya, misalnya saya pernah loh membuat sesuatu yang dikatakan sebagai inovasi. Tapi inovasi yang saya lakukan itu tidak bertahan lama, hanya mungkin 6 bulan, 1 semester, atau mungkin hanya 1 tahun. Setelah itu, tahun berikutnya sudah dilupakan atau tidak digunakan lagi inovasi yang saya buat. Nah, hal semacam itu memang riskan untuk terjadi. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memang benar-benar berniat untuk mempertahankan inovasi yang kita buat itu bertahan lama, secara lama ya, dalam waktu yang lama. Yang pertama adalah libatkan banyak pihak untuk mengerjakan inovasi yang Anda buat. Artinya, karena inovasi yang Anda buat itu melibatkan banyak pihak, maka akan semakin kecil juga pihak yang menolak inovasi yang akan Anda terapkan atau Anda implementasikan pada kasus Anda. Karena salah satu hal yang menghambat berkelanjutannya suatu inovasi adalah ada pihak-pihak yang memang tidak menghendaki untuk diterapkan. Jadi bukan karena suka like dislike ya, mungkin karena suka atau tidak suka ya, tapi karena pihaknya belum mengetahui betul bahwa sebenarnya produk atau inovasi yang Anda gunakan itu seperti apa, sehingga mereka punya pendapat yang lain. Atau sama-sama mempunyai inovasi padahal sebenarnya bisa dipertemukan sehingga inovasi itu menjadi semakin bagus ya, kompleksitasnya semakin tinggi, semakin bermutu. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Libatkan semakin banyak pihak yang terlibat akan semakin bagus untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah didistribusikan secepatnya. Kalau memang inovasi itu terbukti bagus setelah diuji coba, maka segera dipublis ya, segera dipublikasi, segera disebarkan, sehingga banyak orang merasakan gitu ya. Semakin banyak orang yang merasakan, semakin kecil peluang dari inovasi Anda itu untuk tidak dikenal. Bukan mereka menolak, bukan, tetapi hanya gara-gara belum mencoba, belum Anda kasih kesempatan untuk mencoba. Makanya ketika inovasi itu sudah jadi, maka segera dipublikasikan atau segera didistribusikan. Kemudian yang terakhir adalah integrasikan di pembelajaran. Apabila inovasi itu ingin berkelanjutan, salah satu hal yang paling mudah dilakukan adalah jadikan inovasi itu terintegrasi dengan pembelajaran. Artinya, pembelajaran itu tidak bisa jalan atau sulit untuk diproses kalau tidak memakai inovasi tersebut. Nah, mau nggak mau kan dia akan sustainnya, akan berkelanjutan. Selama pembelajaran itu dilakukan, maka inovasi itu akan berjalan juga. Nah, ini adalah 3 hal ya yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan suatu inovasi agar tetap berjalan dari waktu ke waktu. Mungkin ada banyak hal ya yang bisa kita eksplor di sini, tetapi di sini saya batasi 3 saja yang kita bahas.